Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi, kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21. Jika saudara-saudara sudah menemukan nas ini, saya bacakan untuk kita semua, dan saudara-saudara bisa mengikuti pembacaan ini dan memperhatikan kitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini saya kasih temanya keinginan daging mematikan, keinginan roh menghidupkan. Sekali lagi, keinginan daging mematikan, keinginan roh menghidupkan. Ada saya baca satu postingan atau satu slogan mengatakan begini, tidak perlu malu hidup susah, tetapi malulah ketika gaya hidupmu menyusahkanmu. Sekali lagi saya ulang, tidak perlu malu hidup susah, tapi malulah ketika gaya hidupmu menyusahkanmu. Nah, saudara-saudara, ini bicara gaya hidup yang menyusahkan. Gaya hidup yang menyusahkan seseorang itu berkaitan dengan keinginan daging atau keinginan buruk yang terus dirangkul erat, yang tidak dilepaskan. Saya kasih satu contoh, jika kita merangkul tawon, maka tawon akan menggigit kita. Begitulah jika kita merangkul keinginan daging, keinginan buruk, kebiasaan buruk. Jika kita terus pelihara, kita rangkul, bahkan kita rawat, maka keinginan daging itu akan merusak kesaksian hidup kita. Dan juga akan merusak potensi di dalam diri kita. Bahkan juga akan menghambat berkat Tuhan, berkat kerajaan Allah yang akan kita terima dari Tuhan. Pada ayat 21, di sana dikatakan, barang siapa melakukan atau terus merangkul, merawat keinginan daging itu,
maka ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti keinginan daging itu menghambat, menutup jalan berkat kerajaan Allah pada diri kita. Sungguh mengerikan, bukan? Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita supaya kita mematikan keinginan daging, keinginan buruk. Saya mengamati beberapa orang, sebenarnya yang membuat seseorang gagal bukan karena, maaf kata, keterbatasan fisik, bukan karena keterbatasan ekonomi, bukan karena rendahnya pendidikan, bukan karena faktor lingkungan semata, tetapi yang paling besar yang membuat seorang gagal dalam kehidupannya, faktornya itu adalah keinginan buruk, kebiasaan buruk, karakter yang buruk. Itulah yang membuat orang gagal. Saudara-saudara, karakter itu biasanya mengujinya itu ketika orang tidak melihat kita, atau ketika kita berada di satu tempat yang mungkin menurut kita tidak ada satupun yang memperhatikan, atau tidak ada setitik cahaya di tempat itu. Disitulah kelihatan siapa kita, karakter kita, kebiasaan kita seperti apa. Nah, oleh karena itu, keinginan daging ini merupakan pergumulan seumur hidup kita. Keinginan daging ini dapat mengaktifkan kuasa dosa. Nah, jika terus distimulus, akan melahirkan dosa. Dan kalau dosa sudah matang, akan melahirkan maut, yaitu kebinasaan. Itu berarti keinginan daging adalah ancaman terbesar, ancaman yang serius di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi faktor yang paling besar menghantam kehidupan kita, melumpuhkan kehidupan kita. Keinginan daging itu sangat serius sekali. Sama dengan seriusnya dengan kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus mati karena dosa, karena pemberontakan kita. Berarti keinginan buruk ini sama seriusnya dengan kematian Yesus. Itu sebabnya Yesus mau mati untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Dan tidak hanya menebus, menyelamatkan, tetapi dia dapat memulihkan kita. Yesaya 53 ayat 3 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Lagi-lagi, Kristus mati karena dosa kita. Jadi keinginan buruk, kebiasaan buruk, serius sekali. Dan itu yang harus kita
Oleh karena itu, kita diminta firman Tuhan untuk mematikan keinginan daging ini yang dapat menyusahkan kita sendiri dan juga menyusahkan orang lain. Apalagi para mahasiswa, teman-teman, di usia-usia kita yang muda-muda ini, keinginan daging itu sangat besar potensinya dalam diri kita. Dan untuk jatuh di situ, peluangnya sangat besar sekali. Apalagi di kota yang sangat-sangat gampang dijangkau. Dosa itu tidak perlu ke Papua. Berbuat dosa tidak perlu ke Amerika. Berbuat dosa tidak perlu ke Singapura. Sangat dekat di sekitar kita. Ya. Sangat dekat sekali. Dan mudah dijangkau. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh, dia akan berusaha dengan kekuatan Tuhan untuk mematikan keinginan daging itu. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita mematikan keinginan daging yang membahayakan kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, memberi diri dipimpin roh. Kita harus memberi diri dipimpin oleh roh. Apa maksudnya memberi diri dipimpin oleh roh? Tentu banyak tafsiran-tafsiran untuk hal ini. Tapi saya merenungkan, berefleksi tentang memberi diri dipimpin oleh roh, berarti kita harus meminta Roh Kudus. Kita harus meminta dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kehadiran Roh Kudus. Untuk apa? Mencegah, membatalkan, melepaskan, menanggalkan keinginan daging atau keinginan buruk, keinginan yang jahat, yang mungkin timbul seketika di pikiran dan di hati kita. Salah satu kalimat doa yang diajarkan Yesus sangat-sangat menginspirasi saya secara pribadi. Di dalam kalimat doa yang diajarkan Yesus, dia bilang, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi dikatakan, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada penafsir mengatakan begini, jika aku berjalan ke dalam pencobaan, cegahlah aku. Cegah aku. Jika ada niat buruk, niat jahat di dalam pikiran dan dalam diriku, batalkanlah. Dan segala yang jahat yang datang di luar diriku, lepaskanlah. Itu pemahaman atau pengertian dari seorang penafsir yang sangat menginspirasi saya dari doa yang diajarkan Yesus itu. Itu sebabnya setiap hari doa itu kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh
seperti yang dikatakan di dalam ayat 18 ini, berarti kita meminta supaya jika kita berjalan ke dalam pencobaan, kita memohon supaya dicegah segala niat pikiran yang jahat, kebiasaan yang jahat itu, yang buruk itu. Kita minta dicegah oleh Roh Kudus, dibatalkan, dan juga ditanggalkan dari pikiran dan hati kita. Dan akibatnya apa? Tentu akibatnya, maka Roh Tuhan akan leluasa berkarya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan berkarya dengan hebatnya, mengaktifkan seluruh potensi dalam diri kita. Yang baik tentunya, supaya semua itu dapat dia pakai untuk mempermuliakan namanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam keinginan daging, tentu akan mematikan semua potensi dalam hidup kita. Bahkan juga mendukakan Roh Kudus. Tetapi kalau kita mematikan keinginan itu, tentu kita hidup di dalam Roh Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, maka hati kita akan penuh damai sejahtera. Hati kita akan tenang, iman kita akan semakin kuat dan semakin bertumbuh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan tidak hanya itu yang terjadi pada kita, maka berkat kerajaan Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memakai kita menjadi rekan sekerjanya untuk mempermuliakan namanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya renungan kita yang singkat ini kembali memotivasi kita. Jika kita tidak lagi hidup dalam kebiasaan buruk, puji Tuhan, kita terus bertahan, kita terus meningkatkan segala potensi yang baik dalam diri kita. Tapi kalau kita masih bergumul di wilayah ini, bergumullah dengan serius, bergumullah dengan sungguh-sungguh, bergumullah dengan sepenuh hati, meminta Roh Tuhan untuk menanggalkan, melepaskan, mencegah, sehingga Roh Kudus yang akan membawa kita untuk menikmati berkat kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita akan terus naik. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau melihat hati kami semua. Saat firman ini kami dengarkan, kami yang bergumul di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, kami yang bergumul dalam kebiasaan-kebiasaan daging kami percaya ketika kami bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati menggumulinya dan melepaskannya, dengan kekuatan Roh-Mu, kami akan mengalami kemenangan itu. Sehingga di tempat manapun kami berada, bahkan di dalam situasi apapun, kami akan terus menunjukkan karakter kehidupan yang baru yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Dan itulah yang memampukan kami untuk hidup bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan.
Bahkan ketika kami dapat melepaskan, bahkan juga mematikan itu keinginan daging itu, kehidupan kami, potensi kami akan menjadi lebih baik, dan hal-hal yang besar dapat kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tidak hanya itu, kami pun mengalami berkat kerajaan Allah, sehingga kami pun menjadi rekan sekerjamu untuk menyaksikan namamu di tengah-tengah keluarga, gereja, lingkungan, bahkan di mana kami berada. Ya Tuhan, tolonglah kami yakin percaya kepadamu, bahwa Engkau sanggup, Engkau mampu memperbaiki kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami mohon doa ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya persilahkan kepada Petrus. Terima kasih berbagai harapan Tuhan Tuhan. Saya yakin firman Tuhan yang diberitakan memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan pikiran kita mau berdoa syafaat untuk dibawakan oleh hambanya. Sebelum itu kita naikkan pujian. Segala yang kuminta Tuhan, kuasa doa. Segala yang kuminta dengan minta, bersyukur atas biasa. Selalu kasih keberanian keajaiban di dalam kasih. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan buka dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita akan berdoa bersama untuk di bagian A, kita berdoa untuk Yayasan Yosafat Indonesia. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama kita berdoa untuk pimpinan, ketua, pengurus yang ada, dan yang kedua kita berdoa untuk program-program yang sedang direncanakan, dan yang ketiga kita akan berdoa untuk setiap Yayasan Indonesia akan tetap setia untuk menaungi kesetiaan harus Indonesia lokasi. Mari kita bersama dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan, kami berdoa permohonan kami. Karena kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kami akan menerima segala sesuatu yang terbaik untuk memberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan bagi Yayasan Yosafat Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pengurus yang ada di dalamnya, dari pembina, ketua, dan pengurus yang ada, perhatikan kekuatan yang panjang daripada Tuhan Tuhan.
pekerjaan yang telah dilakukan kepada mereka boleh kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kami berdoa setiap program-program yang sedang direncanakan, program yang sudah dilaksanakan, kami percaya Tuhan Yesus campur dalam semuanya, sehingga semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan Tuhan Yayasan Sobat Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya yayasan yang tetap setia untuk menaungi setiap Kataros Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya Yayasan Sobat Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya dalam Engkau Tuhan tidak ada harapan yang sia-sia. Oleh karena itu kami serahkan Yayasan Sobat Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan melanjutkan pokok doa kita di bagian B. Kita akan berdoa bersama-sama untuk STT Kataros Indonesia Bekasi. Yang di Zoom berdoa untuk Ketua STT Kataros, Wakil Direktur, Ketua Prodi, dosen serta staf. Dan yang kedua berdoa untuk mahasiswa STT Kataros yang satu bahkan yang kedua. Dan kita yang ada di ruang lantai 2 kita akan berdoa bersama-sama untuk mahasiswa PPL di berbagai daerah. Dan yang kedua kita berdoa untuk perekrutan dan penerimaan mahasiswa baru. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk akreditasi S2 Teologi. Dan yang kedua kita berdoa untuk mitra-mitra SMP Kataros. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk mahasiswa PPL yang ada di berbagai daerah. Percaya memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesempatan sehingga dalam menjalankan tugas mereka sebagai mahasiswa PPL mereka dapat melaksanakan dengan baik. Kami percaya dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi dampak hormat kemudian bagi nama Tuhan. Dalam kehidupan mereka boleh menjadi alat kesaksian Tuhan. Dan melalui kehidupan mereka ada banyak orang yang semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bersama dalam kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak semua kepunyaan mereka sedang percaya Tuhan Yesus bercampur sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus percaya apapun yang menjadi kebutuhan mereka dalam PPL, kami percaya Tuhan Yesus Tuhan sehingga mereka tetap berada dalam lingkungan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perekrutan dan penerimaan mahasiswa baru Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus anak-anak Tuhan untuk dibimbing di tempat ini untuk menjadi hamba Tuhan dimanapun kita merasa percaya Tuhan Yesus yang memanggil mereka untuk datang ke tempat ini untuk dididik menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk akreditasi sebagai Teologi, berdoa bagi setiap para tim penyusun edisi. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesatuan hati dalam penyusun ini. Kami percaya kepada Tuhan akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka sehingga Tuhan Yesus sampai mereka sedang kerjakan semuanya dapat menyenangkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang mendapat kekuatan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk kami STT Kataros Indonesia Bekasi dimanapun itu. Kami berdoa Tuhan Yesus yang terus memberkati sehingga mitra-mitra terus berhubungan dengan STT Kataros Indonesia Bekasi. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya STT Kataros dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan melanjutkan pokok doa kita akan berdoa yang di Zoom berdoa untuk biaya operasional STT Kataros Indonesia Bekasi. Dan kita yang berada di ruangan lantai 2 ini kita berdoa untuk proses perkuliahan semester ganjil. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, menyerahkan Tuhan proses perkuliahan semester ganjil. Percaya Tuhan Yesus memberkati setiap para dosen maupun mahasiswa. Kami serahkan perkuliahan semester ganjil ini. Percaya Tuhan Yesus memberkati Tuhan bagi setiap para dosen yang perlu mengambil perkuliahan, bahkan setiap para mahasiswa persiapan yang baik sehingga proses perkuliahan akan berjalan yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus sehingga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan Tuhan kepada mahasiswa, kami percaya bahwa mahasiswa semakin mengerti dan mulai semakin tertutup dalam engkau, semakin mengenal siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan Yesus proses perkuliahan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dan campur sehingga proses perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang di ruangan lantai 2 saya bersama berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk webinar teologi yang ke-6 yang dilaksanakan pada hari ini 8 Agustus 2022. Kita berdoa berbicara akan alat yang dipakai maupun Zoom meeting pada perjalanan baik. Dan yang kedua, kita akan berdoa bersama-sama untuk kebutuhan asrama STT Kataros.
Dan yang terakhir kita akan berdoa bersama-sama untuk keluarga, bahkan pribadi pada posisi langsungnya itu tanyakan pujian di hadapan Tuhan kami perlu tahu. Bapak di surga, kami di hadapan Tuhan. Bapak di surga, kami menyerahkan Tuhan bagi pimpinan teologi yang dilaksanakan hari ini. Yang kedua, kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati acara ini Tuhan dari awal kita sampai berakhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga acara webinar ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kalau kami berdoa bagi berita wali sebagai pembicara yang memberkati hamba Tuhan sehingga membuat nama sendiri dengan baik dalam sebar kembali Tuhan yang kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat setiap para moderator, MC bahkan operator semuanya Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kita kekuatan sehingga dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Mereka dapat berakhir dengan baik dan kami percaya Tuhan Yesus. Acara ini dapat berjalan dengan baik dan kembali mengingatkan kami Tuhan. Itu terus tetap mengenal Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang serahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami di surga kami menyerahkan Tuhan selama kuasa-Mu, berdoa bagi apapun yang dibutuhkan. Dan setiap kami semuanya mahasiswa yang ada di asrama Tuhan memberkati apapun yang menjadi kebutuhan bersama kami dalam ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bisa mencukupkan setiap kebutuhan kami. Maka ingin bersama kami Tuhan Bapak sesuai kepada kebutuhan pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bisa mencukupkan bagi setiap kebutuhan kami. Kami percaya ketika Tuhan mengambil kami tempat ini, maka Tuhan tidak membiarkan kami kekurangan. Kami percaya Tuhan Yesus mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar sepenuhnya kebutuhan asrama kami dalam kami kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak menyerahkan bagi keluarga kami yang tidak bersama-sama maupun yang bersama-sama di kehidupan kami. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa setiap apapun menjadi usaha pekerjaan keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati, bahkan Tuhan Yesus membuat berhasil dan beruntung sehingga keluarga kami terus berkecukupan di dalam Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, yang panjang bagi keluarga kami. Dan yang berikan mereka kekuatan setelah menjalankan setiap kehidupan mereka. Kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Yesus kami berdoa jika di antara keluarga kami Tuhan ada yang mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan Yesus yang menjaga setiap kehidupan mereka melalui setiap makanan minuman obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami percaya mereka akan menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Bahkan yang kami berada di ruang lantai 2 maupun yang ada di Zoom, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang terus bersama-sama dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan berkati kehidupan kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini bahkan sepanjang minggu Tuhan yang boleh berjalan bersama dengan Tuhan karena kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Gembala yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak segala cita-cita harapan masa depan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kami hati yang sabar. Sehingga kami boleh setia untuk menantikan setiap jawaban Tuhan setiap doa-doa yang kami inginkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan doa kami Tuhan di pagi hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika ada doa tambahan dari Bapak Ibu yang ada di Zoom, bahkan teman-teman yang ada di ruangan lantai 2, silakan. Ya, kalau tidak ada doa tambahan, ada doa tambahan Bapak, Ibu, mahasiswa sekalian yang kita akan doakan pada pagi hari ini. Oke, jika tidak ada, kita akan akhiri doa renungan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama pengumumannya adalah mari kita tingkatkan doa kita bersama setiap Senin ya di doa fajar ini. Tolong semua mahasiswa yang PPL ya ikut bergabung di dalam doa fajar ini. Kemudian juga mahasiswa yang dari daerah itu juga bergabung. Kemudian mahasiswa pasca sarjana itu juga harus bergabung karena kita sebagai keluarga besar daripada STTK Taros, kita mempunyai doa yang sama yang kita bisa doakan bersama-sama di pagi hari setiap hari Senin. Ya, tentunya jam 5:15. Kemudian pengumuman yang kedua, untuk pembukaan semester ganjil tahun 2022 sampai 2023 itu ada webinar. Ya, ada webinar teologi ke-6 dengan tema judul Yesus mengakui Allah itu Esa, keagamaan dengan Allah Trinitas ya. Itu nanti hari ini Senin tanggal 8 ya Agustus 2022 jam 2 siang sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Pembicaranya adalah Ibu Rita Wahyu dan ini sifatnya wajib. Semua mahasiswa wajib mengikuti webinar ini. Ya, ini pesan dari Pak Ketua. Ya, jadi semua mahasiswa wajib mengikuti webinar ini ya, tanpa ada kecuali. Baik, kita akan akhiri ya ibadah ini. Jangan lupa ikut webinar ya nanti jam 2 siang ya. Oke, kita akan akhiri. Mari kita berdoa bersama. Oke, Bapak, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah Bapak memanjatkan doa-doa kami, baik bagi doa bangsa dan negara, baik untuk yayasan, untuk pelayanan, untuk gereja, bahkan untuk STT, bahkan secara pribadi kami telah berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dan kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami percaya doa yang kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, mintalah maka akan diberikan. Karena itu Bapak, kami sempurnakan di dalam doa Bapak kami. Mari semua kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, Namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami dan ampunilah kami atas Baik, mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kiranya sinar kemuliaan Allah menyinari kita semua dan apapun yang kita perbuat dalam nama Tuhan Yesus diperbuatnya berhasil dan sampai Maranatha menjemput kita sekalian. Kita yang telah diberkati dengan iman kita katakan amin. Amin. Ya, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Izin live. Ya, shalom semua, izin live ya.